Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Maisaroh dari Sekolah SMK Negeri 1 Maja, kelas 11 TKJ 1. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang basic command line atau syntax Linux yang ada di LK 2.4. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari struktur prompt tersebut. Nah, prompt yang ini ya, teman-teman. Nah, jadi Maisaroh itu adalah nama pengguna yang di sini. Lalu ada add adalah tanda pemisah antara pengguna dan komputer. Lalu ada tanda seperti ini. Itu adalah home directory. Lalu ada tanda seperti ini, itu adalah tanda bahwa pengguna adalah user biasa. Nah, di sini kita akan mempraktekannya ya, teman-teman. Yang pertama kita membuka aplikasi VirtualBox yang sudah kita download pada video sebelumnya itu ya, teman-teman. Kita pilih yang ini, lalu start. Oke, kita tunggu aja ya teman-teman. Nah, setelah itu nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini kita pilih yang ini aja. Kita klik, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, jika sudah kita cari di search bar, yaitu terminal. Nah, yang seperti ini ya. Kita klik, lalu tandanya akan seperti ini. Ini sama-sama yang di LK4 tadi ya, teman-teman. Yang seperti ini. Oke. Kita akan memberikan perintah add user. Nah, digunakan untuk menambahkan akun pengguna baru ke dalam sistem Linux dengan nama pengguna. Nah, karena tadi yang Maisa TKJ sudah ada, kita ganti aja jadi Maisa TKJ 1. Oke. Nah, untuk karena di sini yaitu harus menggunakan root atau super user, kita akan menggantinya menjadi super user. Karena di sini masih user biasa ya, teman-teman. Untuk mengganti ke super user, kita cukup mengetikkan su, lalu enter. Lalu kita tambahkan password. Nah, jika sudah seperti ini tandanya sudah beralih ke root atau super user. Ini tandanya ya, teman-teman. Lalu kita ketikkan sudo add user Maisa TKJ 1. Enter. Nah, kita tambahkan di sini password. Nah, untuk passwordnya ini bebas ya, teman-teman. Di sini saya akan memasukkan passwordnya 123 saja. Lalu kita ketikkan password yang tadi. Nah, untuk full name-nya ini itu opsional ya, teman-teman. Jika kalian ingin mengisinya itu boleh, kalau enggak juga itu tidak menjadi masalah. Oke. Di sini saya nggak bakal ngisi full name-nya. Kita skip aja. Room number-nya kita skip. Work phone kita skip. Home phone kita skip. Lalu ada other kita skip. Nah, di sini itu ada pilihan kita pilih yang yes atau ketikkan saja y. Nah, nanti akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini sama ya seperti yang tadi. Ini. Lanjut, ada perintah user add.
User add itu singkatan dari substitute user atau switch user. Fungsinya digunakan untuk berpindah hak akses menjadi pengawas sistem, root atau super user. Oke, kita masuk lagi ke sini. Ini sama ya teman-teman seperti yang tadi. Kita exit dulu. Nah, lalu kan tampilannya akan seperti ini ya. Kita Ctrl L aja. Nah, nanti akan seperti ini. Lalu kita ketikkan yang tadi, kasih passwordnya. Nah, jika sudah beralih ke super user atau root ini, kita ketikkan perintah yang sudo user add mesa, kita pakai contoh itu orang. Lalu enter. Nah, nanti akan seperti ini ya teman-teman. Ini sama ya, seperti ini. Nah, di sini ada perbedaan antara add user dan user add. Gunakan add user jika Anda ingin cara yang praktis, interaktif, dan cepat saat mengelola server secara manual. Dan gunakan user add jika Anda membuat skrip otomatis, SH, atau butuh kontrol parameter yang lebih rinci. Nah, lanjut. Berikutnya kita akan membuat informasi sistem dan user. Yang pertama itu perintahnya wami. Fungsinya digunakan untuk menampilkan nama pengguna atau username yang sedang aktif atau login pada sesi terminal tersebut saat ini. Oke, kita ke sini lagi. Kita Ctrl L saja. Karena di sini masih menggunakan super user, kita exit aja. Nah, nanti akan seperti ini. Oke, kita ketikkan wami. Setelah itu, kita enter. Nah, ini ada nama pengguna. Nah, nama penggunanya itu Maesaro ya, teman-teman. Lalu, lanjut kita ke perintah kedua, ada hostname CTL. Fungsinya adalah digunakan untuk menampilkan informasi detail mengenai identitas sistem, nama host atau hostname, serta spesifikasi sistem mesin secara menyeluruh. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke sini. Kita ketikkan hostname CTL. Lalu enter, dan nanti akan muncul spesifikasinya seperti ini, teman-teman. Nah, lanjut. Perintah yang ketiga itu adalah pwd. Fungsinya untuk menampilkan direktori yang sedang aktif. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini kita ketikkan saja pwd. Nanti akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Perintah yang keempat ada unemin a. Fungsinya digunakan untuk menampilkan semua informasi detail tentang sistem operasi dan kernel Linux yang sedang digunakan saat ini. Oke, kita masuk ke sini, kita ketikkan unemin a, enter. Nah, informasi detailnya itu ini ya teman-teman. Perintah yang kelima itu ada
sudo su. Fungsinya digunakan untuk berpindah hak akses menjadi akun pengawas sistem atau root super user. Menggunakan wewenang sudo dengan memasukkan kata sandi dari user yang sedang aktif. Oke, kita sini lagi. Kita Ctrl L aja. Kita ketikkan sudo su. Enter. Nah, kita masukkan password yang sedang aktif saat ini ya. Nah, nanti tampilannya kan seperti ini. Lanjut ke bagian B, yaitu navigasi dan manajemen direktori. Perintahnya ada ls. Fungsinya menampilkan daftar file dan folder yang ada di direktori saat ini secara singkat atau sederhana. Hasil pada gambar itu menampilkan direktori bawaan seperti desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Oke, kita sini lagi. Kita Ctrl L aja. Lalu kita ketikkan ls. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, jika perintah ls ini kan cuma menampilkan folder secara singkat atau sederhana ya teman-teman. Kita bisa memakai ls-l untuk menampilkan yang lebih rinci lagi. Nah, seperti ini. Perintah yang kedua bagian B itu ada cd. Singkatan dari change directory. Digunakan untuk berpindah masuk ke dalam folder atau direktori dokumen. Oke. Sini. Nah, ini ada beberapa folder yang bakal kita isi ya teman-teman. Saya di sini akan memilih folder yang ini, yang videos. Oke. Kita di sini ketikkan perintahnya cd tetap aja biar nggak salah, lalu enter. Nah, ini sudah masuk ya ke foldernya. Nah, lalu kita ketikkan touch mesa min text titik. Oke, kita enter. Nah, kita lihat di foldernya apakah ada. Nah, di sini ada ya teman-teman, yang ini. Oke, kita bakal cek lagi di sini menggunakan perintah ls min l untuk melihat waktunya. Nah, ini dia. Ini untuk waktunya ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lanjut ke tips and trick. Nah, untuk tips and trick ini kan perintahnya itu menggabungkan beberapa command. Nah, di sini kita bisa samakan saja. Itu menggunakan mkdir ya teman-teman. Oke, kita sini lagi. Kita tulis di sini mkdir mesa teks 1.txt. Lalu mesa teks 2. Nah, di sini kita enter ya, teman-teman. Oke, kita lihat lagi apakah di sininya ada. Nah, ternyata ini ya, teman-teman, ada. Oke, kita akan cek lagi menggunakan ls
min L. Enter. Nah, di sini juga ada ya teman-teman. Ini adalah waktu memasukkan isi foldernya. Nah, itu dia perintah menggabungkan beberapa komen itu sama saja dengan mkdir ya teman-teman. Nah, mungkin di LK2.4 ini cuma sampai sini dan sampai jumpa di LK2.5 di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.